Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kalian sehat-sehat selalu ya. Amin. Hari ini kita akan belajar buku tema 3, subtema 4, pembelajaran 2 untuk kelas 3 SD. Ayo mencoba, asiknya membuat gulali. Gulali adalah sejenis permen yang terbuat dari gula pasir. Rasanya manis dan mudah membuatnya. Sambil membuat gulali, cermatin perbuatan wujud yang terjadi. Alat dan bahan: 1. 500 gram gula pasir. 2. 250 ml air matang. 3. Pewarna makanan. 4. Tusuk sate. Cara membuat: 1. Campurkan 500 gram gula pasir dengan 250 ml air matang. Kemudian tambahkan pewarna jika diperlukan. Kedua, aduk campuran tersebut hingga merata. Kemudian panaskan di atas api sedang. Ketiga, aduk-aduk terus hingga mendidih dan airnya mulai berkurang. Setelah itu angkat dari api dan diamkan sampai adonan mengental. Jika sudah dingin dan mengental, maka adonan gulali tersebut sudah boleh dibentuk. Lilitkan pada tusuk sate dan bentuk menjadi aneka bentuk yang kamu sukai. Seperti ini contohnya ya. Ayo menulis, buatlah pertanyaan dari proses pembuatan gulali. Tuliskan jawabannya di kotak yang disediakan. Jadi kita disuruh untuk membuat pertanyaan berikut jawabannya. Ini adalah salah satu contoh yang sudah saya buatkan, pertanyaan dan jawaban. 1. Mengapa pada pembuatan gulali menggunakan air matang? Jawabannya, air matang digunakan pada pembuatan gulali supaya lebih sehat. Kedua, apa perubahan wujud yang terjadi pada pembuatan gulali? Jawabannya, pada pembuatan gulali terjadi perubahan wujud, mencair dan membeku. Mencair terjadi saat gula dicampur dengan air, sementara membeku terjadi saat adonan gulali didiamkan. Mengapa air setelah mendidih jumlahnya berkurang? Karena air berkurang jumlahnya karena menguap saat mendidih. Nah, ini proses terjadi penguapan. 4. Apa tahapan pertama dalam membuat gulali? Jawabannya, tahap pertama pembuatan gulali adalah mencampurkan 500 gram gula pasir dengan 250 ml air matang. Kelima, apa fungsi tusuk sate pada pembuatan gulali? Jawabannya, tusuk sate digunakan untuk melilitkan gulali. Jadi dililitkan sesuai dengan bentuk yang kalian sukai. Ayo mengamati. Kamu sudah melakukan dan mencermati cara membuat gulali. Sekarang tuliskan perubahan wujud yang terjadi selama pembuatan gulali. Tuliskan contohnya. Nah, ini adalah tabel yang sudah disiapkan. Jadi peristiwanya: 1. Gulali dicampur air. Itu adalah perubahan wujud mencair, ya kan? Gula campur air maksudnya. Itu perubahan wujudnya mencair. Kedua, air mendidih. Nah, di situ terjadi proses penguapan atau menguap, ya kan? Lama-lama airnya kan akan menjadi mengental. Nah, ketiga, adonan gulali mengental. Jadi setelah mendidih, apinya dimatikan dan didiamkan sampai mengental. Nah, itu ada proses membeku. Ayo berdiskusi. Kelompokmu telah mempraktekkan membuat gulali. Apa yang terjadi jika setiap anggota kelompokmu tidak melaksanakan tugas masing-masing atau tidak bekerja sama? Tugas kelompok akan berhasil jika menunjukkan sikap bersatu. Sikap bersatu banyak contohnya. Diskusikan bersama kelompokmu.
makna dan contoh kegiatan yang menunjukkan sikap bersatu. Nah, inilah contoh yang sudah saya buatkan ya. Sikap bersatu adalah berkumpulnya individu menjadi satu tanpa memandang ras, suku, agama, warna kulit, dan keturunan untuk mencapai tujuan tertentu. Contoh sikap bersatu: saling menghargai pendapat dan peran yang beragam, saling menghormati hak dan kewajiban masing-masing, saling menghargai keragaman suku, bangsa, dan budaya, tidak merendahkan adat istiadat lain, menghormati segala bentuk tradisi lain yang tidak sama dengan tradisi sendiri. Jadi harus menghargai temannya ya, yang berbeda agama, suku, ras, dan tradisi mereka masing-masing. Ayo mengamati. Dalam keluarga, penting untuk mempunyai sikap bersatu. Berilah tanda centang pada gambar berikut, gambar yang menunjukkan sikap bersatu dalam keluarga. Nah, kita beri centang gambar-gambar yang nanti yang menunjukkan bersatu dalam keluarga. Nah, contoh ini mana? Ini adalah mereka bermain bersama. Ini adalah mengerjakan sendiri, ya kan, tidak ada yang membantu. Jadi ini. Yang gambar selanjutnya. Nah, yang mana? Yang ini. Jadi menunjukkan ini adalah mengerjakan pekerjaan dengan mencuci piring bersama-sama, dibantu setelah ibu selesai ditaruh piringnya. Nah, ini tidak menonton, hanya mementingkan diri sendiri dengan menonton di televisi. Selanjutnya, nah ini tidak, karena mengerjakan pekerjaan dengan sendiri, tidak ada yang membantu. Nah, ini adalah membantu adiknya belajar. Jadi yang ini. Selanjutnya, nah ini Siti bermain, nggak menghiraukan, tidak membantu ibunya yang sedang memasak. Kalau ini adalah membantu ayah sedang mencuci motor. Jadi yang ini. Ayo bercerita. Kamu telah memilih aktivitas yang menunjukkan saling membantu di rumah. Perhatikan cerita Edo di bawah ini. Hai, namaku Edo. Aku bersekolah di SD Nusantara. Setiap pagi sebelum berangkat sekolah, aku merapikan tempat tidurku. Aku juga menolong ibu menjaga adikku. Ketika ibu memasak sarapan. Pada sore hari, aku membantu ibu menyiram bunga dan pohon di kebun. Pada malam hari, ayah dan ibu membantuku mengulang pelajaran di rumah. Di rumah, kami saling tolong-menolong. Tolong-menolong membuat pekerjaan menjadi mudah dan ringan. Aku pun menjadi semakin sayang kepada ayah dan ibu. Bagaimana dengan ceritamu? Ceritakan pengalamanmu saling tolong-menolong dalam keluarga. Presentasikan di depan kelas. Nah, ini saya buatkan contoh ya kan. Ceritanya, silakan kalian bercerita menurut pengalaman kalian di keluarga kalian masing-masing. Aku tinggal bersama adik dan kedua orang tuaku. Sebelum berangkat sekolah, aku membantu ibu mencuci piring. Tugas tersebut sudah biasa saya lakukan setiap hari. Sepulang sekolah, aku juga ikut membantu ibu menjaga adikku yang masih kecil. Saat malam hari, biasanya ayah dan ibuku juga membantu aku saat kesulitan mengulang pelajaran di sekolah. Mereka dengan ikhlas membantuku. Kebiasaan tolong-menolong sudah menjadi kebiasaan keluarga kami. Dengan tolong-menolong, semua anggota keluarga saling bekerja sama. Aku merasa bangga terhadap keluargaku. Itu adalah contoh cerita yang sudah saya buatkan. Silakan kalian membuat sesuai dengan pengalaman kalian masing-masing. Ayo berlatih. Persatuan akan membuat segala sesuatu menjadi mudah dan indah. Bersatu tidak hanya di rumah, namun bersatu juga dapat dilakukan saat olahraga permainan. Contoh, olahraga permainan adalah sepak bola. Untuk bisa bermain bola, kalian harus dapat membawa bola dengan kakimu menuju gawang. Kegiatan ini disebut menggiring bola. Mari berlatih menggiring bola. Sebelum bermain, perlu melakukan pemanasan terlebih dahulu. Estafet bola. 1. Bentuklah kelompok terdiri atas 4 orang siswa. Kedua, setelah diberi aba-aba, mulai anak pertama menggiring bola ke arah anak kedua. Anak kedua menggiring bola ke anak ketiga. Anak ketiga menggiring bola sampai batas akhir. Setelah sampai batas akhir, anak keempat segera menendang bola menuju
gawang atau titik yang ditentukan. Keempat, siapa paling cepat itulah pemenangnya. Dan berikut ini adalah contoh permainannya. Setelah melakukan pemanasan, tentukan cara tercepat untuk menggiring bola. Diskusikan bersama guru dan temanmu. Kamu dapat menggiring bola dengan berbagai cara. Caranya adalah sebagai berikut. Nah, menggiring bola dengan kaki bagian luar. Nah, ini menggiring bola dengan kaki bagian dalam. Nah, kelihatan kan ini luar, ini dalam. Ketiga, menggiring bola menggunakan punggung kaki. Nah, seperti ini. Cobalah menggiring bola dengan ketiga gerakan tersebut. Gerakan mana yang mudah kamu lakukan? Berlatihlah bersama teman-temanmu. Demikian anak-anakku, semoga kalian mengerti. Dan semoga apa yang disampaikan juga bisa membantu orang tua untuk lebih mudah menjelaskan kepada putra dan putrinya. Tetap semangat belajarnya dan selalu kerjakan tugas-tugas dari sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.